ini kita boleh diubahkan, kita boleh disempurnakan oleh Tuhan sendiri lewat hambanya Ibu Jun Wahono. Karena itu saudara-saudari, mari sambil kita menaikkan satu pujian, kita serahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Biarlah sepanjang sore hari ini, selama 4 jam ke depan, kita pergunakan waktu kita ini bersama-sama dengan Tuhan. Seperti pemazmur berkata, lebih baik 1 hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita juga siang hari ini selama 4 jam ke depan kita ingin menikmati keberadaan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan menikmati segala kemurahan yang akan Tuhan limpahkan lewat hamba Tuhan Ibu Jun Wahono siang hari ini. Mari kita naikkan satu pujian dan kita mau katakan bagaikan bejana siap dituntut. Jadikanku Allah
untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami rindu agar dalam setiap jalan kami, setiap tindakan kami dan perkataan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan biarlah Bapa, lewat seminar kuasa dalam perkataan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Ibu Jun Wahono yang telah Kau urapi dengan luar biasa, kami boleh Kau ubah, kami boleh Kau sempurnakan lagi, kami boleh menjadi semakin berubah menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan Engkau Tuhan. Kami membuka pintu hati kami lebar-lebar Bapa. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang memberi penerangan kepada kami semua, agar setiap firman yang ditabur, agar setiap firman yang kami dengar boleh menguduskan kami, sehingga kami dapat hidup di dalam kekudusan Engkau. Terima kasih Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu Ibu Jun. Kami semua siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Amin. Saya persilakan Ibu Jun. Selamat siang. Selamat siang. Saya bersyukur sekali dapat kesempatan. Saya lihat banyak muka baru. Kalau saja satu kali, banyak muka baru. Coba nanti kita berdoa. Kalau pede seperti ini, waduh, luar biasa gitu ya. Saya pasti mau bersyukur. Katanya satu jiwa orang serius bertobat, maka surga bersorak-sorai. Karena banyak teman-teman saya kan hari ini kan pelajarannya kan bahwa kuasa dalam mulut, ya kan? Padahal kuasa dalam mulut, kenapa mulut kita begitu? Kenapa mulut kita ini ada kuasa gitu? Jadi saya nggak mau kasih ayat-ayat yang biasa kalian dengar, tetapi saya mau mulai dengan kan 3 session ya. Siapa kita gitu? Kita siapa dulu? Kenapa mulut kita bisa ada kuasa? Nanti yang kedua kita belajar bahwa di hadapan Tuhan kita bagaimana. Baru yang terakhir, sesi yang terakhir, karena kita disertai Tuhan Roh Allah, maka sesungguhnya dalam mulut kita ada kuasa. Amin. Pertama-tama kita mesti tahu dulu. Saya langsung ke pelajaran karena hanya 1 jam, ya. Yang baru datang cepat duduk. Semua catat ya, sebab bukan renungan, sekali lagi saya bilang bukan renungan, tapi ini bisa jadi bahan pelajaran yang harus diulang-ulang di dalam hidup kita. Saya berusaha sekali untuk menjelaskan sedetil mungkin. Ada beberapa ayat yang gak keburu dibuka, gak soal, asal kalian catat ayatnya. Dari awal saya mau berkata, siapa yang menciptakan bumi dan isinya? Udah pasti Tuhan. Tapi saya mau dibaca ayat ini. Yesaya. Mari kita lihat Yesaya. Yesaya 45. Yesaya 45 ayat yang ke-12. Yesaya 45 ayat yang ke-12. Saya mau ya begini. Ya mari kita baca 2, 3. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Jadi Allah, kalau kita orang Katolik dan kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, maka seharusnya otomatis
kita juga percaya sama kebenaran kitab suci. Amin nggak gitu? Karena banyak orang bilang begini, aduh Cun nggak mungkin, itu kan kitab suci. Gimana? Kalau kita orang Katolik, kita harus percaya bahwa semua kebenaran yang di kitab suci adalah iman yang kita anut. Jadi nggak bisa bilang bahwa kitab suci lain, nggak bisa. Begitu kita jadi orang Kristen, maka kitab suci akan menjadi pedoman dalam hidup kita. Coba kita baca lagi ayat yang ke-18. Ayat ke-18 berkata, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi, menjadikannya dan mengisinya. Udah stop. Jadi tadi kita tahu di ayat 12 bahwa Allah yang menciptakan. Kan kalau Anda baca dari kitab Kejadian, pada mulanya Allah bersama-sama Roh Kudus jalan di kelam. Kemudian Allah berkata, jadilah terang, jadilah gelap. Terus jadilah air, jadilah tanah. Kemudian Tuhan pisah-pisahkan dari siang, dari malam, jadi pulau, jadi lautan. Kemudian Allah menciptakan isinya. Pertama yang diciptakan isi adalah pohon. Kemudian dia ciptakan binatang. Dan yang terakhir dia ciptakan manusia. Karena Tuhan menciptakan bumi bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuk untuk didiami. Nehemia 9 ayat 6, mari kita baca. Nehemia 9 ayat 6. Mungkin yang baru-baru rada susah, saya mau belajar pelan-pelan ya. Karena saya mau ajar dari pelan sekali, supaya Anda datang kemari pulang enggak sia-sia. Ada sesuatu yang Anda dapat, ya. Nehemia 9 ayat 6. 2, 3. Ya, adalah Tuhan. orang canggih nih. Nehemia perjanjian lama. 2, 3. Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepada. Jadi sebelum dia isi bumi dengan seperti yang tadi saya katakan, pohon, binatang, dan manusia, sebelumnya Allah sudah menciptakan dulu langit. Ada pelajaran yang lain. Langit, segala langit. Jadi kata di Korintus, ada langit yang bertingkat-tingkat. Ya, itu pelajaran advance, cahil. Pelajaran baru lewatin dulu. Tapi langit ini plural. Ya, langit ini kitab suci ada beberapa ayat. Langit, segala langit gitu. Ya, saya nggak masuk ke pelajaran itu. Tetapi sebelum menciptakan isinya, pohon, binatang, manusia, Allah sudah menciptakan bala tentara surga. Kalau Anda baca di Ulangan Bilangan ada banyak sekali tentang kerub, tentang serafim, tentang malaikat, banyak sekali, ya. Jadi untuk siapa nih Tuhan ciptakan ini semua? Mari kita lihat langsung ke perjanjian baru, Kolose 1 ayat 16. Mari kita lihat di Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Untuk apa Tuhan ciptakan begini semua?
Mari kita baca 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saya mau katakan, dalam Dia, dalam Tuhan telah diciptakan segala sesuatu. Semua yang ada di bumi, yang ada di surga, semua yang kelihatan, gak kelihatan. Ingat, manusia itu punya dua. Ingat, ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani, ada yang kelihatan dan ada yang kelihatan. Semua yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, semua Tuhan ciptakan oleh Tuhan untuk Yesus, oleh Bapa untuk Yesus. Ini bahasa aslinya. Dia untuk Dia. Bapa ciptakan karena Bapa Allah pencipta. Dan semua Dia ciptakan untuk anak. Anak itu Yesus. Jadi Bapa ciptakan segala yang tadi kita baca 3 ayat. Semua diciptakan untuk Yesus. Ayat hampir sama. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. 2, 3. Sebab, baca. Sebab iya, sama ya ayatnya sama tadi ya. Kadang-kadang begini loh, aku suka nemu kalau orang lagi problem bilang begini. Kalau dia punya waktu dikaja sakit, dikaja repot lagi, gak bisa jalan. Ketika dia di PHK, baru punya waktu, dia mikir, untuk apa ya Tuhan ciptakan saya? Pernah mikir begitu gak? Untuk apa ya saya hidup di dunia, bakal apa lah? Tapi biasanya omong begitu bukan lagi dalam plus, pasti dalam lagi keadaan min. Ya, minnya setiap orang beda-beda. Tetapi seringkali di dalam penderitaanlah baru kita mulai merefleksi hidup ini. Untuk apa ya Tuhan kasih saya hidup di dunia ya? Apa sih rencananya? Mau apa Tuhan? Seringkali gitu. Apalagi kalau dia dengar, aduh, saya dilahirkan karena kecelakaan. Saya ketemu, ada kesian tuh saudara saya sendiri sebenarnya, bahwa orang tuanya sebenarnya nggak berminat menikah, tetapi karena namanya darah anak muda, terus ada kesempatan, jadi yang perempuan hamil. Ya, kalau Anda jadi konselor, Anda akan ketemu banyak kasus semacam ini di Asia terutama. Jadi dia menikahi si pria bukan karena mencintai, tapi karena kecelakaan. Ya, ada banyak begitu ya. Nanti kalau anak yang dilahirkan udah besar dan maminya cerita, maka dia bilang gini, oh saya dilahirkan bukan karena buah kasih, belum tentu saya diinginkan. Dan yang ke saudara saya itu ya, habis lahir anaknya dikasih oma dan maminya gak pernah mau pegang tuh anak. Ya, karena sebenarnya kayak kemarin waktu kerusuhan, ingat gak? Yang pergi ke Australia itu, yang di Perth aku pergi, yang diurus sama pastor siapa itu, Sediawan apa ya, ada karena perkosaan, maka ada 4-6 bayi lahir gitu. Ya, saya mau banyak yang antri jadi relawan ke tempat itu sama Ruslan, aku pergi. Jadi cacat karena dia jatuh dari lantai 4 gitu. Tapi dia punya anak. Nah, anak itu anak siapa? Jadi kan anak yang tidak diinginkan.
Tapi itu menurut manusia. Tetapi tidak ada yang tidak direncanakan. Kalau Anda mau tahu di kitab suci, Anda tahu satu tokoh namanya Jefta. Jefta itu anak haram, tertulis di kitab suci. Ya, Jefta. Tapi akhirnya dia jadi pahlawan, dipanggil, dipilih Tuhan. Kalau Anda baca di Ibrani, maka salah satu tokoh iman adalah Jefta. Ya, jadi Anda seringkali nggak tahu mau apa saya hidup ini, kenapa saya ada di dunia ini. Anda nggak pernah tahu asal usulmu, Anda nggak pernah bisa mengerti tujuan hidupmu kalau Anda nggak compare sama si pencipta. Amin ya gitu. Ribuan tahun manusia belajar, ya, mau hidupnya kayak apa, bagaimana mesti manusia. Itu pelajaran-pelajaran. Tetapi sesungguhnya yang paling hakiki kita tahu siapa kita kalau kita mengenal Tuhan. Amin. Kalau di kitab suci disebut seperti yang tadi kita belajar, bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam hidup, bahwa semua adalah dalam rencana Tuhan. Mari kita lihat beberapa ayat yang mendukung perkataan saya ini, bahwa Tuhan merencanakan. Yesaya 44 ayat kedua. Yesaya 44 ayat kedua. Yesaya 44 ayat kedua, mari kita baca 2, 3. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub, dan hai Yesus yang telah Kupilih. Jadi gini, beginilah firman yang telah menjadikan saya, yang membentuk saya dari kandungan, dan yang menolong saya. Janganlah takut. Ada 370 kali di kitab suci berkata tentang tidak takut. Ya, karena setiap hari manusia harus dikuatkan bahwa kuasa Allah lebih kuat dari kuasa dunia. Amin. Kita maju berapa bab? 46, Yesaya 46 ayat 3 dan 4. 2, 3. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari Keempat, sampai masa tuamu, aku telah diam, dan sampai masa pilihanmu, aku mendorong kamu. aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Iman gak? Amin gak? Kita gak sendirian, coba bayangin. Sejak dari penciptaan kita direncanakan. Walaupun secara jasmani kita lahir, seringkali kita merasa kebetulan, kecelakaan, begitu. Karena ya, orang kepengen anak, aduh gesit kagak dapat anak. Tapi kalau anak rencana Tuhan, sekali senggol jadi, gitu, ya kan? Jadi itu memang sesungguhnya dalam rencana dan kehendak Tuhan, ya. Jadi kita lihat lagi misalnya, setelah kita baca beberapa ayat, maka nanti ada kesimpulannya. Mazmur 139, Mazmur 139 ayat 15 dan 16. Saya kasih ayat-ayatnya dulu, nanti baru kita kasih pelajaran. Supaya apa? Supaya apa yang saya perkatakan ada dasarnya gitu. Mari kita baca Mazmur 139 ayat 15-16. 2, 3. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi.
Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum satu pun daripadanya. Cobanya ya, matamu melihat sekarang kemajuan ilmu. Kan kalau orang hamil sekarang disuruh denger lagu yang bagus-bagus ya, suruh diusap-usap, disetelin lagu. Padahal kalau kita udah baca firman, kita udah ngerti ya, bahwa sesungguhnya jadi waktu makanya di gereja kita kalau kita aborsi udah dosa, karena kita udah membunuh. Karena waktu baru sebulan, 2 bulan dia udah makhluk hidup ya. Jadi Tuhan udah pelihara sejak masih di dalam kandungan. Seringkali saya udah pernah tuh ya dilihat nonton filmnya kalau aborsi itu ya. Nggak tahu sekarang udah jago kali ya. Dulu kayak japit, tau gak kayak japit itu janin dijapit, jadi hancur, terus disedot, gitu filmnya. Jadi jelas-jelas janin itu dibunuh terus disedot. Tapi aku nggak tahu sekarang lagi, ya. Makanya di peraturan gereja kita, kalau ada bukan hanya dokter yang melakukan, ada suster yang membantu, supir yang mengantar juga dosa. Itu kalau iya, coba ada tanyain pastor, benar. Suster yang menolong, sopir yang membawa itu juga ikut berdosa, nggak boleh gitu, ya. Mari kita lihat lagi Efesus 1 ayat 4 dan 5. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Mari kita baca Efesus 1 ayat 4 dan 5. Maka Allah telah memilih kita. Mari kita baca 2, 3. Sebab di dalam Yesus, tuh dianya Tuhan, Yesus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kalau saya nggak masuk pelajaran keselamatan sih ya. Kalau saya masuk pelajaran keselamatan kelamaan. Tetapi sebenarnya waktu Allah menciptakan, kalau Anda baca dari kitab Kejadian,